قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kita langsung saja to the point ke pembahasan kaum muslimin. Ya, kenapa di ormas sana kok banyak sekali terjadi kasus-kasus asusila, ya, kasus-kasus CACBUBLALAN, pokoknya kasus-kasus seperti itulah kaum muslimin, ya. Dan ternyata kalau kami mengamati video-video dari tokoh-tokoh mereka, ya memang mereka itu hobi nyerempet ke arah sana kaum muslimin, ya. Coba kita simak, ini video dari Gufron ini kaum muslimin, ya. Pertama kita simak video dari Gufron, karena Gufron ini ya dari sana juga kaum muslimin, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Rendahkan pula ucapan kami di hadapan guru-guru kami. Lunakkan emosi kami. Lembutkan hati kami. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami balasan yang sebaik-baik balasan atas didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah, apa saja cobaan dan derita yang telah dirasakan orang tua kami, guru. Nah kaum muslimin, itu video dari Gufron yang membagikan ijazah. Mungkin pondok pesantren si Gufron sedang bagi ijazah itu, ya. Jadi si Gufron membagikan ijazah kepada santriwati. Dan santriwati itu kalau dilihat bukan anak-anak TK atau anak-anak SD kaum muslimin, ya. Itu kalau melihat postur tubuhnya, itu sepertinya sudah tingkat madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Jadi mereka bukan anak-anak lagi. Dan kita lihat di sana santriwati itu salaman sama Gufron, kemudian dicium tangannya, ya. Tangan si Gufron ini dicium-cium sama santriwati. Bahkan bukan cuma tangannya yang dicium, kakinya si Gufron dicium sama santriwati ini kaum muslimin. Luar biasa, ya. Dan kemudian ini ada lagi, ya. Ini video dari Ikdam, ya. Ikdam salaman dengan perempuan-perempuan. Dan ini karyawan pabrik rokok kaum muslimin, ya. Nih, ini si Ikdam masuk ke pabrik rokok. Di sana banyak karyawan perempuan, ya. Dan lihat kaum muslimin, ya, dikerumuni perempuan, ya. Kemudian salaman dengan perempuan juga, ya nggak apa-apa, ya. Pokoknya kalau di kelompok mereka ini nggak apa-apa seperti ini kaum muslimin, ya, nggak apa-apa salaman dengan perempuan. Mungkin timbul pertanyaan kaum muslimin, kenapa kok sekedar mereka bersalam-salaman kemudian dikait-kaitkan dengan terjadinya kasus-kasus, ya, kasus-kasus CACBUBL, ya, kasus-kasus asusila, dan kasus-kasus yang seperti itulah kaum muslimin, ya. Apa hubungannya coba antara salaman dengan perempuan, dengan santri, kemudian dengan perempuan lain, kok dikaitkan dengan kasus tersebut kaum muslimin? Ya tetap terkait kaum muslimin, ya. Karena fitnah wanita itu luar biasa kaum muslimin. Itu pun sudah melanggar syariat Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, ditusuk dengan pasak dari besi kepala seseorang itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia, ya. Dan laki-laki kalau menyentuh wanita yang bukan mahram kaum muslimin, dan laki-laki itu jelas normal, mustahil tidak ada rasa seneng. Ya pokoknya syahwat itu pasti bangkit kaum muslimin, tidak mungkin tidak, ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki cenderung menyukai wanita. Ya, itu tabiat. Ya, selama orang itu normal, pasti senang ketika menyentuh wanita, ada syahwat yang bergejolak. Itu sudah pasti. Kalau mereka mengatakan, tidak, itu bohong. Ya, itu bohong kaum muslimin. Buktinya apa? Banyak itu kiai-kiai yang akhirnya terjeblos ke dalam fitnah-fitnah perzinaan kaum muslimin. Ya, banyak. Dan modusnya macam-macam kaum muslimin, ya. Kemarin sempat di Trenggalek itu kaum muslimin, ya. Kiai dengan anaknya. Ya, kok bisa menggagahi santriwatinya? Polres Trenggalek melimpahkan kasus pencabulan santri oleh kiai beserta anaknya di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek ke Kejaksaan Negeri Trenggalek. Kapolres Trenggalek AKBP Gadut Bowo Supriyono menuturkan saat ini penyidik Satreskrim tengah melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk P19 dari Kejari. Selama penyidikan dan pemeriksaan M, 72 tahun, yang merupakan pengasuh pondok pesantren, dan juga anaknya F, 37 tahun, sejumlah fakta baru terungkap. Tuh kaum muslimin, ya, pimpinan pondok pesantren yang sudah usianya sudah tua kaum muslimin, ya, sudah bau tanah, 72 tahun. Ya, bisa-bisanya bekerja sama dengan anaknya menggagahi santriwati. Coba kaum muslimin. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Korbannya puluhan santriwati. Coba. Karena apa coba? Ya karena bermudah-mudahan berinteraksi dengan perempuan. Meskipun itu santriwatinya. Ya. Apalagi dengan wanita-wanita secara umum. Ya, boleh salaman, boleh cium tangan. Laki-laki dicium tangan sama perempuan yang bukan mahramnya. Sudah itu melanggar syariat Islam. Ya. Ditambah lagi juga pasti membangkitkan syahwat. Nggak mungkin enggak. Ya. Mau dia disebut kiai, mau disebut gus, mau disebut apalah. Ya. Kalau sudah berhubungan dengan perempuan, kemudian dia katakan dia tidak memiliki syahwat, berarti dia nggak normal. Ya. Dan itu nggak mungkin. Ya. Dia pasti bohong, pasti punya syahwat kaum muslimin. Ya. Yang terbaru kemarin. Ya. Khotib sholat Idul Adha yang katanya dihadiri sama presiden. Ya. Dan kita kalau menyimak khutbahnya kaum muslimin, ya, dia menyampaikan apa? Sifat-sifat kebinatangan di dalam diri manusia itu harus disembelih. Besoknya dia terjebak kasus. Kita tahu sendirilah kaum muslimin, ya. Coba kita simak cuplikan ceramahnya kaum muslimin. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar. Coba kaum muslimin, ya, khutbahnya luar biasa. Tapi apa yang dia sampaikan kembali kepada diri dia dan juga kepada kelompoknya kaum muslimin, ya. Kembali itu artinya nyemes diri dia sendiri kaum muslimin, ya. Nyemes diri dia sendiri, nyemes ormasnya sendiri, ya. Kalau kita update berita tentang orang ini kaum muslimin, namanya Hasyim Asy'ari kaum muslimin, ketua KPU. Kata dia ketika jadi khotib, ya, sifat-sifat kebinatangan di manusia itu harus disembelih. Ya besoknya dia yang seperti binatang kaum muslimin. Ya, apanya nggak seperti binatang, kasusnya seperti itu, ya. Kemudian sifat kebinatangan itu katanya merasa kelompoknya dan dirinya itu yang paling benar sendiri. Dan itu kembali lagi kepada kelompoknya. Kelompoknya mengatakan apa? Selain kita salah semua. Selain kita masuk neraka. Ya, pokoknya kalau ada yang masuk surga bukan dari kita, maka dia masuk surga itu karena ditolong oleh orang-orang kita. Karena ada itu kaum muslimin, ya, ceramahnya jelas. Begitu juga si Gufron tadi kaum muslimin. Si Gufron kalau dia mengatakan nggak punya syahwat, bohong. Ya. Karena di video Gufron yang beredar itu ada Gufron bercerita dia ngobrol sama bidadari. Ya, katanya dia dipanggil bidadari. Berarti dia punya syahwat terhadap wanita.
Emang bidadari apa? Bukan wanita. Apa? Banci? Laki-laki? Bukan. Bidadari itu wanita yang nantinya akan diberikan kepada penghuni surga. Laki-laki penghuni surga. Ya, jadi kalau Gufron nggak punya syahwat, bohong. Ya, jadi di video itu jelas membangkitkan syahwat. Nggak mungkin enggak kaum muslimin. Coba bandingkan dengan orang-orang salafi kaum muslimin. Ya, pondok pesantren salafi. Insya Allah wanitanya terjaga. Ya, interaksi antara laki-laki dan perempuan itu diperketat, dibatasi semaksimal mungkin. Kalau tidak sangat penting tidak boleh bertemu. Bahkan sebagian pondok pesantren yang sudah mendukung segala sesuatunya, ya, ustadz tidak pernah bertemu dengan santriwati. Ketika mengajar, mereka melihat kamera saja, melihat layar saja, tidak langsung berhadapan. Karena yang namanya laki-laki berhadapan dengan perempuan, mustahil tidak bangkit syahwatnya. Mustahil. Ya, mungkin kalau perempuannya satu, jelek, hitam, pendek dan sebagainya mungkin nggak tertarik. Ya, tapi kalau wanita yang banyak, santriwati, berbagai macam bentuknya, maka mustahil tidak ada satupun dari mereka yang tidak membangkitkan syahwat. Pasti ada kaum muslimin. Ya. Jadi ketika kita melihat mereka bermudah-mudahan berinteraksi dengan perempuan, ya, antara pimpinan pesantren, antara ustadz, antara gus, bersalaman dengan santriwati, bersalaman dengan perempuan non-mahram itu santai saja, maka itu ada indikasi penyimpangan-penyimpangan pemahaman kaum muslimin. Ya, itu pasti. Ya. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai memilih siapa orang yang akan kita ambil ilmunya kaum muslimin. Ya. Begitu juga dengan memilihkan pondok pesantren bagi para orang tua. Ya, memilihkan pondok pesantren untuk anak-anaknya, berhati-hati. Jangan sembarangan pilih pondok pesantren. Jangan hanya terjebak dengan slogan-slogan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isinya ternyata sangat jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW banyak dilanggar. Jadi jangan mudah tertipu. Ya, katanya mereka banyak walinya, banyak kiainya, ilmunya segudang, bacaan kitabnya luar biasa. Tapi kalau dilihat sudah melanggar syariat Islam, peringatan-peringatan Nabi Muhammad SAW sudah banyak dilanggar, maka itu hanya slogan-slogan di bibir mereka saja kaum muslimin. Ya, mungkin ini yang bisa kami bahas kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekaligus ini juga kembali membongkar kebobrokan si Gufron dan kelompoknya si Gufron. Mudah-mudahan kaum muslimin semakin melek, ya, semakin sadar bahwa Gufron dan kelompoknya ini memang sesat dan menyesatkan. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.